Alhamdulillah, Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Zaini Abdul Manan Abdul Hanan yang kita sama-sama hormati, adik-adik para talibin talibat, sebagai pemegang stafet pimpinan pada masa datang yang saya cintai, pada sore hari ini saya akan nambah sedikit apa yang telah disampaikan oleh Bapak Al-Mukarram tadi. Ya, saking karena saya sangat sayang dan saya tahu Mahdi merupakan harapan untuk penerus perjuangan. Yang tadinya di halaman rumah saya ada orang meninggal dunia, sekali selesai jenazah saya tinggalkan demi mengisi pertemuan kita di tempat ini. Ya. Baiklah, untuk merangkum permintaan daripada adik-adik semua yang isinya siapa sebetulnya Ummi Hajah Siti Rehanun, tentu sekali kita tidak akan lepas dulu untuk mengingatkan kembali siapa asal usul Ummuna Hajah Siti Rehanun. Sebagaimana kita maklum bersama bahwa Ummi Hajah Siti Rehanun dilahirkan dari hamba Allah yang sangat istimewa, yakni Al-Mukarram Bapak Maulana Syekh yang menikah dengan Ummi Hajah Siti Rahmah. Ya. Al-Mukarram Bapak Maulana Syekh, kita sama maklum, sebelum beliau lahir pernah datang salah seorang waliullah dari Maghrabi yang namanya Syekh Ahmad Rifai. Apa kata Syekh Ahmad Rifai kepada bapaknya Maulana Syekh Tuan Guru Haji Abdul Majid? Kata beliau, wahai Bapak Haji Abdul Majid, akan lahir dari istri pelungguh nanti seorang waliullah, seorang ulama akhir zaman, dan akan menjadi sultanul aulia. Ini yang perlu kita hayati bagus-bagus. Ajak cerita dengan ni dan tita sendiman lahir datang ulama waliullah ndara. Lamun dengan ni dan tita lamun lahir apa saat terjadi? Tian bedel juk julu, balung denara ruen besalin. Lamun masih dedara baikan potongan gitar, lamun yang anak mar ruen bebek bengkiwe salak tanda. Lagu lamun Bapak Maulana Syekh datang ulama langsung dari Maghrabi, luar biasa. Apa kawin datang itu jadi pertanyaan kita, tentu saja melalui alam kekeramatan. Jelas-jelas mengatakan akan lahir dari istri bapak ini seorang ulama akhir zaman. Apa arti ulama akhir zaman? Tidak akan ada ulama lagi, kita akan kiamat. Jangan kira kiamat itu tinggal sekian tahun, tidak. Sudah dekat sekali. Kalau di hadis kita tahu bahwa khurujud dabbah, keluar ada dabbah binatang nanti di Mekah itu menunjukkan kiamat sedekat. Katanya Tuan Guru Muhammad Yasin waktu umrah kemarin bulan puasa itu ribut di Mekah, suara yang keras luar biasa. Tahu-tahu di sofa terbuka, di situ semua keluar dabbah itu. Segera pemerintah Saudi menutupnya sehingga banyak orang tidak tahu. Nah, kedua akan menjadi sultanul aulia, menjadi raja daripada waliullah. Itulah Bapak Maulana Syekh. Karena kita tahu bahwa
Maulana Syekh merupakan keturunan yang ke-17 daripada Raja Islam Kerajaan Selaparang. Nah, kemudian tinggal 4 hari lagi, tinggal 3 hari lagi beliau akan lahir. Datanglah 2 ulama yang istimewa dari Hadraul Maut dan Maghrabi. Beliau sudah mengatakan, saya datang dari Maghrabi dan Hadraul Maut untuk memberikan saran kepada pelungguh Bapak Nur Majid, untuk memberikan nama putra pelungguh yang sebentar lagi lahir ini, Damana Saghaf. Itulah salah satu gambaran sekelumit bagaimana hebatnya Al-Mukarram Bapak Maulana Syekh. Paham? Yakin Maulana Syekh hebat? Kamu jangan tinggalkan Maulana Syekh. Nah, baiklah, kalau saya baca, wah ini salah, ini kitab saya bawa ini tahu-tahu kitab Kisah Sunnisa ini fil Quranil, ya. Ya, sebenarnya ada kitab Bughyatul Mustasidin juga menjelaskan. Kata di kitab itu, sekarang redaksinya begini. Waqad warada kitab Indonesia. Nah, katanya di situ ada kitab dikirim dari Indonesia kepada saya, kata Sasan Masyad. Di situ di Sasan Maulana situ gelarnya apa beliau? Min ahlid nasyati wat tamkin. Maulana Syekh adalah orang yang rajin dan tegak pendirian. Jadi Maulana Syekh tidak bisa diobok-obok dengan harta benda, tidak bisa. Tidak bisa digoda harta benda. Contohnya, dulu yang menerima salah satu bantuan dari Kristen namanya CCF, yang panjangannya Children Christian Fund, bantuan anak-anak Kristen. Dulu itu akan datang di Lombok. Tinggal andai kata Maulana Syekh tidak memberikan fatwa waktu itu, tinggal 5 menit saja, semua anak-anak Islam di Lombok ini akan terdaftar menjadi anak Kristen. Tapi Maulana Syekh tegak pendirian beliau, yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Beliau berfatwa bahwa menerima bantuan dari CCF itu hukumnya haram. Hanya bubar. Tidak ada yang panti asuhan yang berani menerima. Hanya marah orang-orang bagian Lombok Selatan dulu terhadap Maulana Syekh waktu itu. Nah, ini karena tegak pendirian beliau di gelar situ Sohibul Tamkin, punya pendirian yang tegak. Nah, kalau di kitab yang disebutkan oleh Al-Mukarram tadi, nah ini pengarangnya sudah saya sama baca hizib dengan beliau dulu sewaktu saya berdoa di gedengnya Syekh Ahmad Masyad. Pengarang kitab ini yang namanya Dr. Abdul Wahab, Syekh Dr. Abdul Wahab Abu Sulaiman. Kalau di kitab ini beliau tadi saya mengungkapkan, tapi lebih lengkapnya tidak salah mungkin kalau saya melengkapi dengan redaksi yang ada. Di sini beliau Bapak Maulana Syekh dikasih gelar Al-Allamah. So, jelas itu sehat mubalaghah, yang alimnya luar biasa, al-fadil, al-mujahid lagi, alladzi wahaba nafsah wa hayatahu li nasratid da'watil islamiyah, Asy-Syaikh Muhammad Zainal Ampenan Muassil Lautan. Tegas di sini. Mbita tak adait meremil kehebat dengan apa itu hargai guru, sampai kitab ini disebutkan begitu. Nah, di sini langsung Al-Ampenan. Nah, jadi paling bagus kita berhizib itu saya sebut Al-Ampenan. Begaluhan Ampenan di Pancor. Kan alamun bil ghalabah kan ini ya. Lamun Pancor no sekecet senggem. Lamun Ampenan Pulau Lombok kenen. Harus senggem Pancor no kah? Nah, ini. Jadi bagus no nggak keluar rumah Anjani, lamun berhizib kena Al-Ampenan Anjani wah ngipe anu no ngipe apiasi ke Anjani dia. Kalau Al-Fanshor itu orang Pancor ya. Nah, dalam kitab ini disebutkan begitu hebatnya Maulana Syekh, luar biasa. Di kitab Ibnu Mustasidin begitu juga. Nah, ini ingin kami mengajak adik-adik semua
keyakinan ditanamkan, ya. Tidak ada yang begitu hebatnya, ya. Kalau saya dengar kemarin itu Haja, memang yang terima Nur Hayat dulu saya sudah terima juga. Di seluruh dunia yang hanya 3 negara, antara di Indonesia yang ada Nahdlatul Wathon. Luar biasa. Nah, luar biasa. Bagaimana Al-Mukarram Bapak Maulana Syekh. Nah, itu dulu. Nah, dari hamba Allah yang luar biasa ini, ketemulah dengan Ummi Hajjah Siti Rahmah, seorang putri, namanya Guru Hasan dulu, apal Al-Quran luar biasa di Rarang. Lahirlah Ummuna Hajjah Siti Raihanun. Paham? Nah, ya, karena dari sumbernya sudah airnya murni, otomatis yang mengalir juga murni. Paham sama me? Yang pilih pasangan lemak jangan hanya enges doang. Enges itu temporer itu. Sebentar haja itu alamun betian jalin potongan malik. Ndak enges doang, pacun perlu. Mara pengendikan tuan guru sahabat, solihatnya perlu. Biar tanda nina dan soleh oleh mau tengat cemus. Arak beras, arak kepen, arak beras, tetap dia senyum. Itulah wanita yang bagus. Paham nih Nina, Mama? Ndak berdiri dengan Nina, ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang. Susah itu kan? Nah, dan Ummi Hajjah Siti Rahmah itu pekerjaannya setiap hari kebanyakan sholat saja, dan beliau melazimkan wirid Ismul Azam. Itu sebab Ummi Hajjah Siti Rahmah itu mengetahui kata hati kita. Kata hati kita dia tahu. Saya sudah buktikan dulu, masih jauh tak datang. Oh, pendidikan ini baru antih, tak terpesan bahasa. Pandit mah sampai yang apa-apa, baru tamu dijebak. Mana bahasa ini baru antih, ya lumbar ngaji semendak, wah terpesan baru bahasa. Ditman sampai yang kenapa? Berkat doa itu Ismul Azam. Nah, kalau sebini beliau namanya Ummi Hajjah Adaniyah, beliau wahab wiridnya. Yang pun beliau andi nak talat kembang Jepun pun pengen saya bau jadi buat pari siaran hebat pertanian Ummi Hajjah Siti Adaniyah dulu yang di madrasah. Nah, ini. Nah, dari situ lahirlah Ummi Hajjah Siti Raihanun. Nikahnya Bapak Maulana Syekh dengan Ummi Hajjah Siti Rahmah itu ada pilihan orang tua. Lamun ite teruna pilih dedara, bareh dengan toa. Enges sendang butenga. Lagu beliau dari segala segi sampai Maulana Syekh terketuan isi mami. Mele merarik malik. Ya, bukan dia saya Yulia muda temanik aja temani. Oh, aku pidangam bahasa Malaysia. Yang pada pidangam Maulana Syekh si mami Tuan Guru Haji Abdul Majid tepidangan. Dapatlah yang tadi. Seorang wanita yang luar biasa, Ummi Hajjah Siti Rahmah. Di sana lahirnya Ummi Hajjah Siti Raihanun. Kita mau persingkat karena sore. Salah satu pengendikan Bapak Maulana Syekh sering kepada saya dulu, ngombe jauh ke Mataram dari Pancor. Oh inggih jauh. Kayak anakku Raihanun pengendikan Mas. Mataram Pancor bilang jelo na beketik jok Pancor. Datang tini beketuan nini napi bom kayuna napi oat bom butuhan. Itu pertanyaan selalu yang disampaikan oleh Ummuna Hajjah Siti Raihanun ke Maulana Syekh. Ini 2 kali datang jok Pancor, ini sekali. Lagu dinduan datang Umi, tetap dia datang. Tapi intinya begini, kaya anakku Raihanun. Kejauh lin datang Mataram jok Pancor, tiap hari sekali adu 2 kali. Lagu anakku Siti ini tok Bali ini sekali setahun lamun datang lemuk di pesen. Itu kata masa itu. Oh kalau begitu apa yang kita dapat simpulkan? Bagaimana hebat baktinya Ummi Hajjah Siti Raihanun.
waktu nikahnya Tuan Guru Gede Sakti dulu, ya Allah. Ampun je kayun Umi Endar terperintah si mami. Lagu Salih Pancor mulai lain dan bedangan. Sang lupa sak kena ridallah bi ridail walidain, sang lupa jaga. Lah bu ingat kedua waktu satu nikah di apa dokter Medan Holta. Hati itu rendemuk redam munin semaman. Ah lagu datin pancor selaput bi mati. Ndarak mati di pancor dan lain selaput bi mati. Kejak sekek badang masih badek kampung nu. Karena Abu Syariah haran. Abu Syariah saya masih mata tu masih hirup jaga. Lagu ngang apa stroke dia di akhir umurnya. Nah itu. Arak sopok Malik. Arak sopok dengan hebat di pancor lah itu. Hebat. Malah terkenal di Nahdlatul. 5 terkenal Saleh Pacu. Arak sopok dengan di pancor arak sopok pertemuan. Arak dengan roh meneh ustaz berembe kita masih saling kangen. Lagu situasi tidak memberikan karena Maulana Syekh sudah memecat salah seorang kaki tangan beliau yang khianat waktu itu. Jaga sepuh saat ngene pengandikan beliau 14 tahun ku bina menusitin dini pacu kasih Syekh. Lagu ruan sangat mepet ke Maulana Syekh. Betul-betul kita salah terka waktu itu. Kepacuruan mepet tapi di belakang layar lain. Berembiruan. Maulana Syekh mau masuk ngajar di desanya, dia yang melarang orang itu. Tapi memang pandai sekali dia ngatur itu strategi. Ya. Terpaksa Maulana Syekh itu perintah orang sudah meninggal dunia, namanya Guru Seramin. Bait buku, bait surat ngelarang itu. Diambil di Polres, surat itu dikasih Maulana Syekh. Di sana terang-terangan melarang Maulana Syekh masuk ngajar di desanya. Dari situ Maulana Syekh langsung pecat orang itu. Bun balak run penyebaran Islam kan. Nah waktu itu akhir dengan arak simpati masih dengan no kena yunin masih saling kangen lagu situasi tidak memberikan. Datang waliullah pemonok mua dengan no. Dia tidak melihat sampai 5 tahun. Buta melek meni jantan mata penentang ngeni mata ke meni. Lagu dinengat pepe. Ya Allah. Sampai Maulana Syekh bilang waktu itu, wah kena waliullah no bahasa. Sekeno gak siksa dengan lelah lalu. Terdoang Pak Maulana Syekh sila adan tahun idap sang lawan je pelunggu. Paham? Nah, itulah bahayanya kalau orang yang baik itu mau dilawan ya, bahaya. Setelah 2 tahun maling tosamun dan dia melihat sampai akhir umur dan segera meninggal dunia kemarin-marin waktu terjadi tragedi di Pancor. Paham? Nah, itu gambarannya sedikit. Nah, baru Ummi Rehanun ini lahir dari seorang yang istimewa juga, dan beliau itu diberikan oleh Maulana Syekh untuk melanjutkan NW ini dengan melalui aturan organisasi yang namanya anggaran dasar rumah tangga, yaitu muktamar. Nah, waktu muktamar istinya muktamar peraya. Kalau tadi Tuan Guru istinya muktamar 12. Kalau saya istimewanya muktamar peraya. Nah, waktu muktamar peraya resmi dibuka oleh Sekjen Departemen Agama Republik Indonesia di Gedung KONI Peraya. Nah waktu itu datang salah seorang, tidak pernah saya lihat orang itu. Saya ini biasa murid Maulana Syekh lihat buktawa. Arab murid Maulana Syekh salamun temanikan jok masyrik konen 10 menit baun tulak dari Lombok. Ada. Ya, ada. Tapi tidak pernah saya lihat orangnya. Saya ini. Saya sedang duduk di kursi. Silakan. Pak Tuan Guru melinggih di sidriki. Saya pesila orang itu, tapi saya tidak tahu orangnya. Tumben saya lihat pakai itu pakai jas kelihatan emping gitu. Tahu-tahu itu adalah Nabi Khidir. Pesalam buksa kapung cara Arab pesila menunggu. Baru dia cari Ummi yang di Pancor, tapi dia tidak mau salaman.
Bijan saya sekian, dia cari umi kita, baru beliau salaman. Umi juga tidak tahu waktu itu dia nikah. Setelah ada besok lusa baru kita tahu bahwa itu adalah Nabi Khidir. Nah, jadi muktamar peraya Nabi Khidir langsung diminta oleh Maulana Syekh untuk datang mendoakan. Kenapa? Muktamar peraya gawatnya luar biasa. Antara lain spanduk yang tertera waktu itu, gantung mustami' bunuh Hayy Nu'man. Itu spanduk yang dibawa sama orang. Ya Allah, luar biasa gawatnya waktu itu. Pantaslah Nabi Khidir datang untuk mendoakan. Ya, kita kembali lagi sedikit. Ummuna diberikan oleh Maulana Syekh wewenang supaya kita tahu semua. Jadi Ummuna ini sebelum jadi PBNW pernah diberikan mandat oleh Maulana Syekh. Isi mandat, bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan secara singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini nama Tuan Guru Haji Mazin Abdul Majid, umur 20 tahun pada waktu itu, alamat Al-Abror, ya. Nama Hajah Umi Siti Rehanun, umur 40 tahun, alamat Al-Abror, Pula Pancor, ya. Intinya dengan ini pihak pertama Maulana Syekh sebagai pemilik pendiri NWDI NBDNW. Misalnya PNW ini Maulana Syekh, pemilik beliau, pendiri beliau. Ya ibarat saat lain-lain itu jadi pengiring ini anda nak dengan jari penyakap jarin, ya tersuruh jaga bangket. Nah, yang punya Pak Maulana Syekh, jadi mana pekayunan beliau itulah yang harus kita laksanakan. Tatangku pade tetalet, tatmaku tetalet. Anda dengan jari pesuruh penyakap. Muntah di jari penyakap lu bikas. Pakai terpecah sih bos penyakap. Paham ini? Jendit bau lobika menerima perintah wah paling bagus ya. Nah, jadi kata beliau itu pendiri Yayasan Pendidikan Hamzah Wadi memberikan wewenang, ya, wewenang mengelola sepenuhnya. Ini kata sepenuhnya. Tidak ada ketinggalan, semuanya diserahkan Umi Rehanun berupa tanah kebun. Nah, coba tanah-tanah. Tak kebun bau 10 hektar tanah milin baci batur hadru. Kemai angen. Man zalamal arda qida shibrin tuwiqahu yaumil qiyamah min sab'i aradin. Satu jengkal saja tanah diambil, 7 lapis tanahmu dipikul besok di hari kiamat. 10 hektar bun bait tanah li Umi kemai angen. Wah, aduh nggih. Maaf saya nganjang kadang-kadang lelah tokol soal nih baru Tuan Guru pun suruh kerja di atas toko lagu baru jajan nu kamain lamun di muka beliau sandet mau jaga ya biarkan di belakang gitu kan. Nah, jadi ini yang perlu saya sampaikan kepada adik-adik semua. Maulana Syekh memberikan wewenang mengelola sepenuhnya. Kata sepenuhnya ini harus diresapi bagus-bagus untuk mengelola lembaga pendidikan, ya, lembaga pendidikan, ya, mendatangi surat-surat perlu dan sebagainya, ya, kepada pihak kedua. Nah, lembaga pendidikan di Indonesia kan banyak sekali, dari TK sampai Ma'had dan seterusnya. Itu sudah diserahkan kepada Ummuna, dan juga saya jawab apa yang diharapkan oleh adik-adik. Bagaimana lembaga-lembaga pendidikan berada di Pancor atau di Pancor? Kalau orang mutaat ke Maulana Syekh harus diserahkan sepenuhnya kepada Ummuna Hajah Siti. Ya kalau tidak, masuklah pada wasiat beliau. Banyaklah orang tersesat jalan, mengaku diri Nahdlatul Watan, padahal dia di luar barisan garis pimpinan. Aduh sayang nih berat nu bumparan yang murah kenen. Aduh sayang kemai angan pada ndik nurut kenen bumparan sair-sair jama. Aduh sayang nu apalagi nama kena subhanallah walhamdulillah bumparan itu jawab jama kenen ngentek Maulana Syekh nolai subhanallah pada mati arah jaka menin takbir nasihat itu maknanya, ya. Nah baiklah, jadi ini. Jadi kalau orang yang mau taat ke Maulana Syekh harus diserahkan semua
aset NU itu kepada Ummuna Hajjah Siti Raihanun Zainuddin. Paham? Kalau gitu mana? Padahal dia paran di NU lagu tidak menurut garis pimpinan. Ingat, pimpinan yang sah adalah hasil muktamar ummi. Muktamar memilih PB masa jabatan 5 tahun. Itu bunyi yang ada di aturan kita. Paham? Bunani lain. Namun di waktu Nabi di arah masjid Diro rarani organisasi Diro raranti. Waktu muktamar saya ceritakan sedikit. Di peraya itu 5 baris ya. 4 tinggal, 1 leret kembali karena dia kalah. Searan dengan memilih, itu kan demokrasi namanya. Ya kalah ya kalah. Harus logo dong. Jangan karena kalah terus ngambek, jangan. Karena itu saya harus mati-matian pertahankan hasil muktamar 10 peraya. Saya lupa panitia walaupun jelek-jelek begini. Panitia ini, kalau saya akan membatalkan, berasakan berdosa dari sekarang sampai hari kiamat. Artinya wa man sanna sunnatan sayyi'atan. Dan tidak bisa tegak NU ini, organisasi ini kalau kita tidak tegak begitu. Saya pertahankan ya. Nah di situ jadi lagi suara yang menang di UMI itu lebih 2 kabupaten loh. 2 kabupaten memilih menang sepeleng doang adi narak menang wahara. Dan harus kita yang angkat tangan hormat, mari kita serahkan. Lagu aneh pada dait doa ampun bih mati pancor selapu. Ya Allah, waktu itu sekek dengan nyurak semua lalu hultahan nyurak di kelemaan pada senang lalu di maghrib pada game terus. Ya silakan. Nah ini surat dari Bapak Maulana Syekh, penyerahannya ke UMI tentang semua Nahdlatul Wathon, apapun yang ada di situ. Wenani Maulana Syekh wah serah beite nekes kenendik. Berarti itu parandik tawan si Maulana Syekh harananu. Paham ini? Namun itu dia mati aneh belum dia mati jeung Maulana Syekh datang doa. Dia ndek jeung Maulana Syekh. Ya, Umi udah ngarak dan dek pati kaya, ndek melo kaya ni dijadi. Menon datang Umi juk tempat itu dia kata-kataan juk Umi ndek terima Umi Raihanun datang gitu. Ya sudah. Orang itu bernip 15 kepala sekolah. Dia mendar sebulan orang nu terombok si Allah Ta'ala. Mulai din perlu terombok cukup dengan 2. Berombok jadi telu. Apaan berombok kira-kira sekan terka. Tolang. Kira-kira tolang mula. 2. Telu jarin tolang. Aneh. Ya Allah. Lalon berawat dengan 3 juta lebih milik rumah sakit Mataram berawat. Jaga apa darah bunuhat. Habis dia sekian, game orang itu mati. Malik Arak sekek datang di pengajian, dia sebut tahu. Dia mengaji ada 2 kali telang dengan nu. Ya, wal maktub alal ngelawan. Milun ngelawan Joko Raihanun dengan nu. Ndin tau tedam petang dase jeluh. Menintan. Ndin tedam kan berbalik menu. Tuh Malik berbalik 40 hari. Game juga orangnya. Salih julu nirung tenanya dem tahun dia Pak Haji Jen dia tanyakan aja dia. Pak Haji Jen wahli julun umir jumpa hayi dan muni saya sedang makan di salah satu pengajian. Mulia mati doa ngumi ini. Ya mati doa. Landung Pak Haji dia bapak ya mati doa. Li julun umi ton kena menu. Pak Haji Jen dia ya Allah. Dia terjawab si dengan kah? Dijawab si dengan yak mati doa. Lalu demi ka mati umi kelihatan Pak Maulana Syekh borong kuni. Jijen tu sakit luar biasa yang loas piran dia. Ndin tau nganjang ondra balung na jian mati wah. Datang malam Jumat Pak Maulana Syekh mengatakan apa? Tono lek Raihanun toat mek bahasa Maulana Syekh. Setelah meninggal dunia ini tono toat mek. Ya Allah. Lagu iyak datang jok pelungu umi dik bani wah ngelawan ni. Ya kan dik datang wah saya sangat butuh. Yang lalu jual tanah balu aris setengah lalu berajak sanglah Haji Jenti ya. Tinggal dia game sebenarnya juga. Karis kedigati. Ya Allah. Bu datang wah Malik Jumat Muri
datang malam Jumat. Ante mek kedok bahasa Mesir. Tono toan mele Haji Rehanun. Ia pun datang jok telek awala. Datang awala umi ngengos waktu itu. Lagu Pak Haji bapak dia aja bantu dia bahasa. Bun teman terang aik kadu narmada yang botolan itu. Teman terang sehat Naji Jenti, yang pun Naji Jenti bun wakapang di untuk NW-nya Umi Hajah Siti Rehanun. Ini yang namanya aneh tapi nyata. Aneh. Bagaimana, yakin Umi Hajah Siti Rehanun? Kira-kira begitu. Bagaimana Umi Hajah Siti Rehanun kepada kita semua. Itulah yang diserahkan oleh Bapak Maulana Syekh. Ya, saya persingkat saja tadi itu. Ya, jadi mari kita kalau NW ikuti aturan NW. Dendek baik oh itu NW. Lagu NW pancor lain aku jandek kalau juga ketuh. Kenapa saya tidak mau? Saya teringat ini. BAP tentang saya ini ada. Ini peristiwa di Pancor yang sangat tidak bisa saya lupakan. Ada yang tahu ini. Saya ambil di Kapolres Lombok Timur ini. Nah, nih. Nah, ini yang membuat kerusakan di Pancor ini orang-orangnya. Itu sudah ada stempel Polres. Kemudian lagi ini gedengnya Meneseh itu sampai di sini ada pertumpahan darah. Ini kan Pak Abdurrahman itu teganya harus hormat juga gedeng ulama kembali tidak pada macam begawe pantas pada tular manu. Jadi saya punya data, tidak bisa saya dibohongi kalau saya harus berbicara dengan data. Aneh, paham ini? Jadi saya ke Umi Rehanun ini karena beliau sudah diserahkan, ya mari kita sama-sama sami'na wa ta'ana. Iya diserah, ipin duwi serah je Umi Rehanun, mari kita sama-sama taat. Kalau kita memang sama-sama selamat. Nah, pengarang kitab ini waktu saya berhizib, pengarang kitab ini Dr. Abu Sulaiman, Dr. Abdullah Abu Sulaiman, waktu saya baca Rabbana ya dzal jalali wal minadet nafisil amra alaina sur'atan, saya lihat nangis beliau. Di manakah Syekh Nabi belum tangis? Buk tangis berembiaran hebat sarah Syekh Zainuddin ini. Begini manis ungkapan ibarat beliau di dalam doanya. Berembiaran hebat Syekh Zainuddin. Dia berdaya Maulana Syekh Sa'ad. Beliau ini adalah murid Syekh Hasan Masyad ini. Ya. Nah, itu hebatnya beliau ini. Dia mengkah bu iya sih. Arak hizib waran. Saya kasih beliau itu hizib. Waktu saya pertemuan di Jakarta bersama 35 pondok pesantren Lampung dan 28 pondok pesantren Nusa Tenggara Barat. Kita berdoa dan Rabbana fa'na. Pimpinan doa terakhir akan dipimpin dari Nusa Tenggara Barat. Kita serentak Nusa Tenggara Barat dan berdoa Rabbana fa'na bima 'allamtana. Begitu kita selesai doa, Kiai dari Lampung, Kiai Abror namanya saya ingat sekali, datang ke ruangan saya. Di mana ada doa yang tadi? Oh ada doa itu karang guru saya. Siapa? Syekh Zainuddin. Oh iya. Ada hizibnya itu ada ini. Dia minta hizib saya 6 waktu itu. Saya akan sebarkan di Lampung. Yo nin dengar sandi NW dimendah Rabbana fa'na dong nangis. Bita yang kata sumum bukumun umyum pahum doa. Ya betul-betul karena kembek terjagaran itu di Lombok seni. Lamun dengan luah luar biasa. Waktu saya berangkat dari dari Surabaya ke Jakarta, saya pakai kereta. Ya. Saya mau tahu bagaimana orang lelahnya di kereta, bagaimana kalau pakai bis, bagaimana kalau kapal terbang. Saya sudah semua. Ya. Nah, saya di stasiun di Surabaya menuju stasiun Gambir. Begitu saya berdoa. Saya bertanya orang itu apa organisasinya di NTB? Nahdlatul Watan. Apa itu Nahdlatul Watan? Sekedar saya bacakan. NU itu ini gambarannya, Pak Haji Marzuki namanya dari Madura. Allahumma ya hayya qayyum bisir rumpayakun. Dan ujungnya kemana? Ala ahlis sunnati wal jamaah. Dia yang tanggung saya
dari Surabaya sampai Jakarta 2 hari 2 malam, makan minum segalanya. Saya datang ke Syekh Ahmad Damanhuri, menuk datang di Mekah Syekh Ahmad Damanhuri, atarif Syekh Zainuddin, ini ketuaan. Ya belum tahu nah Syekh Zainuddin, nggih guru kenika onente. Huwa syekhi wa murabbi, oh guru, oh, bagus. Lamun menuk gratis mangan di baling. Nyampah makan siang sampai bertengari sore. Yang namanya orang Mekah itu loh, tidak semua begitu. Lamun berjaya, lamun begonting di Mekah jangan dari Lombok. Lamun begonting di Mekah lain ongkos begonting, lain ongkos kuris semet, kuris bawak lain. Tidak mau sama orang Mekah itu. Lagu dia tertanggung mangan lekan kelemak zohor datang bertengari karena saya atarif Zainuddin. Naam, saya tahu Zainuddin. Huwa murabbi syekhi, yang kejawab lain Syekh Damanhuri. Paham? Kenapa kita tidak ke Pancor? Ya, itu supaya jelas. Ini ada isu sedikit saya sampaikan. Isu yang saya dengar dari orang-orang yang tidak suka dan sakit ke Anjani mengatakan siapa yang tinggalkan Anjani itu berdosa. Dia udah ngaji badai keni. Di mana Rasulullah lahir? Di mana Rasulullah SAW lahir? Di Mekah. Beliau meninggalkan sampai hijrah ke Madinah karena disakiti dan dinodai di situ. Yang tematik karena binti aja. Bagaimana beliau tidak pindah? Umirah mau digorok juga dulu. Tuanku Mahmud lebih 200 orang membunuhnya malam itu. Yang saya kasihan dia Tuanku Mahmud, ya Allah. Liwat langan tembok. Kadu anjah din budi gigi. Arak to gigi narak sekian din itu. Ya langan Tuanku Muhammad Yasin din kadu sorban kayak beliau. Mau dibunuh juga. Ya kan Tuanku Muhammad Yasin mau dibunuh karena beliau biasen mewakili Bapak Maulana Syekh. Mengapa Maulana Syekh tunjuk beliau? Karena beliau itu diinginkan oleh masyarakat setempat. Oh tunas kirim Tuanku Muhammad Yasin wakil pelungguh manika. Ya terkirim. Marahlah orang di situ. Mengapa Tuanku Muhammad Yasin tidak sarjana dia dipakai? Mengapa sarjana saya tidak dipakai katanya? Aja Tuanku Muhammad Yasin mau dibunuh. Sakaya yang harap iring Tuanku Muhammad Yasin waktu itu dengan betian. Bayangkan bagaimana sakitnya dengan betian butaya kelik anjah din budi gigi. Untung diterik bun mati lantung anak. Ya Allah. Apa kita mau tinggal di Pancor begitu? Nyawa perlu dilihat. Sampai kita ada sial kan? Kita mempertahankan jiwa raga kita. Kita bersial ada di situ. Ya kalau kita lihat orang-orang yang sudah ada melawan kepada pemerintah yang sah, itu namanya kan ahlul baghi namanya. Ya kalau dia ini melawan kepada hasil muktamar yang sah, itu ahlul baghi juga di organisasi. Kan begitu. Nah, jadi kalau saya kembik nampak kendik milih je Pancor. Ini masalah. Ini masalah ada paham. Ini ada surat 7 lembar. 7 lembar surat ini mencaci maki Bapak Maulana Syekh. Sampai mulai dicaci maki itu di sini ada jawaban beliau. Dijawab dengan bahasa Arab. Dijawab sama beliau. Tapi setelah saya baca saya merintih. Nah, tapi yang lebih lagi kalau ini ada surat tahun 77 berapa umur waktu itu? On di mana? Dekat nomor 5 merari ino. Di umur waktu tahun 77. Sabuk pinak jari nangis ke malam. Apa katanya? Peristiwa ini begini dulu. Maulana Syekh dikasih uang oleh Golkar. Beliau dikirimkan apa itu sedan juga dulu. Sengke dan motor lah. Tahun 70-an itu tahun 65 68 motor sajuk Pancor nak telu tunggal arse selaparang dait 2 sejoli. Lamun jam semenian termasuk ndit mau juk Pancor lah. Waktu kita sekolah ke Pancor orang-orang kita dulu ya. Nah, waktu saya di sekolah Pancor juga di mana listrik masih kadu terungking lah di Masjid Pancor. Nah, tapi ini yang perlu diketahui oleh kalian ini.
Waktu itu Maulana Syekh dikirimkan uang dari Golkar. Waktu itu uang itu jumlah sak mulia arak apa naran 3 juta. Lalu 3 juta telai no mau beli carry 4 mau beli motor 3 juta lah. Nah, bun paran Maulana Syekh kena telung dah 1 juta. Akhirnya ya Allah, bun paran Maulana Syekh luar biasa. Sak menit je kau ni. Kalau jika memang benar Tuan Guru telah berbuat demikian, maka jelaslah perbuatan dia itu dilaknat oleh Tuhan. Perbuatan yang lebih kejam dari pembunuhan, perbuatan terkutuk, kotor dan keji. Ini kata orang ke Maulana Syekh. Silakan terka siapa orangnya? Tahu mana? Diberitahu niki. Ya? Diberitahu niki supaya supaya jelas niki. Yang punya surat ini adalah menantunya Maulana Syekh. Siapa menantunya Maulana Syekh? Bukan Haji Jalal. Ya, Haji Jalal. Ya, ada perbuatan terkutuk, terlaknat. Ya Allah, dilaknat Tuhan pada Maulana Syekh Begawian. Coba ya bijanya niki disebut yang mana niki? Ya, bijanya Haji Jalal yang mana? Paham? Jadi dulu Haji Jalal itu ya bersami dengan Umi Rahun berdekatan di Musala Abror itu rumahnya dulu. Nah, waktu itu ya siapa bijanya ini? Ya NTB 1 yang sekarang. Ya, NTB 1 yang sekarang. Nah, jadi itu ya. Jadi saya lengkap data semua. Lengkap, apapun mau dicari pada sehingga surat perceraian Umi Rahun ada pada saya. Angkan dik tahu tak kalah aku lamun peristiwa dia aja. Kenapa saya harus pertahankan maraunin wasiatnya ada bagus-bagus ke di situ. Wasiatnya bagi yang tunduk pada wasiat. Ini ada bagus-bagus kan. Pada yang tunduk pada nasihat, memegang teguh pada wasiat. Memegang teguh pada wasiat ya, zahir batinnya penuh berkat. Ya harapan kan ada berkat ilmu, berkat dunia akhirat, mari kita taat kepada wasiat Maulana Syekh. Antara lain wasiat yang paling penting adalah ini sekarang. Ini di samping wasiat itu, wasiat ini beliau sudah serahkan semuanya kepada Ummuna Hajah Siti. Lah menarak keluarga masih lain-lain serah madrasah, ada yang ngantari. Mah enggak terserah jok Umi kedung saien dan kayuna si bapak Maulana Syekh. Yang kado bijulu kontek-kontek. Mudah-mudahan kontek lagu adem sak paham deh. Enggak satu berbentat bareng-bareng. Mari kita satu langkah satu terap. Benda jelas setija. Wahai anakku Raihanun. Apa ninti seayun selangkah. Namun dengan jalan berbentan kiri kanan. Andin Umi Rahun Raihanun satu kiri berujung kiri kanan begini ini. Lagu ni Umi Raihanun satu kanan sak lain kiri bun beju para menu arak meni dinini sayun selangkah jari. Tapi alhamdulillah Ummuna itu ya sangat taat kepada orang tua beliau sendiri Al-Mukarram Bapak Maulana Syekh ya. Sangat taat yang pun jangan mau berkat seperti ini aneh. Dendek ngelawan nanti lawan sama mama berembuk tolang melawan kesusah gak ngengat din perlu berombok tolang nano jak din perlu itu sudah ada kejadian sekian orang nih. Jadi harapan saya sore demikian harapan saya, mari kita satu langkah satu derap. Mudah-mudahan NU ini bisa kita serahkan ke Bapak Maulana Syekh dengan kadar utuh dan itu menjadi kapal kita bersama menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian, lebih kurang mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq wal hadi ila rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.